Oke, anak-anak 93, walaupun Masukin ke YouTube ya. yang nyalain mic cuman Hanif, nggak apa-apa, tapi Ibu yakin kalian semua dengerin Ibu kan? Dengerin penjelasan Ibu ya. Terakhir, Ya. kalian mengerjakan atau memahami materi tentang luas Tabung. permukaan apa? Tabung. Tabung. Oke. Ada tutupnya kan, Bu? Ya, di soal latihan itu semuanya ada tutupnya. Alhamdulillah semuanya bisa ngerjainnya. Udah Ibu cek, walaupun belum Ibu nilai, tapi udah Ibu lihat. Terus masih ada 2 bangun ruang lagi nih ya, berarti yang belum dibahas. Bangun ruang apa lagi itu? Bola. Bola. Kerucut Bola. dan bola. Masih ada 2. Bola. Bahasnya luas permukaan ya. Berarti kalau luas permukaan itu adalah bagian luarnya atau bagian permukaannya. Berarti untuk hari ini kita akan membahas 2 bangun ruang lagi, yaitu kerucut dan bola. Kita akan menghitung luas permukaan bangun tersebut. Ibu share screen dulu. Siap. Sudah kelihatan PowerPoint-nya di kalian? Sudah, Bu. Kalau Ibu slideshow atau Ibu perbesar, di kamu jadi besar juga nggak? PowerPoint-nya. Iya, Bu. Besar, Bu. Iya, Bu. Kita akan belajar tentang luas permukaan kerucut dan bola. Sebelumnya saat awal pertemuan Ibu udah jelasin kerucut itu apa. Terus kamu juga udah banyak yang nyebutin benda-benda yang bentuknya kerucut. Ada yang bilang topi ulang tahun, ada yang bilang tumpeng, kue coklat payung, dan sebagainya ya. Jadi Ibu anggap kalian udah tahu kerucut itu seperti apa. Nah, ini kalau kita belah kerucutnya, kita buka sehingga menjadi jaring-jaring, akan seperti ini nih. Alasnya berbentuk lingkaran, selimutnya berbentuk segitiga, tapi bawahnya melengkung. Disebutnya selimut kerucut. Ya, kalau lingkaran ini namanya alas kerucut. Terus, kalau dikerucut, itu tingginya itu nggak kelihatan, Nak. Tingginya itu cuma garis bayangan aja, nih yang putus-putus. Nah, kalau yang miring ini, itu bukan tinggi. Ya, jadi jangan keliru. Ini bukan tinggi, tapi ini adalah S atau selimut, panjang selimut kerucut. Jadi kalau nanti di soal yang diketahui S-nya, itu berarti bukan tinggi ya. Kamu harus cari dulu tingginya. Atau kalau yang diketahui itu tingginya, berarti kamu harus cari dulu selimutnya. Kayak gitu. Pakai apa? Ada yang tahu? Rumus ya, Ibu. Rumus apa? Pitagoras, pintar. Kenapa Pitagoras? Karena kalau kita perhatikan, kerucut ini membentuk segitiga siku-siku. Pokoknya kalau ada hubungannya sama segitiga siku-siku, udah pasti pakai rumusnya Pitagoras. Lupa, Bu, rumus Pitagoras. Nggak apa, nanti kita ulang lagi kok. Jangan takut. Gitu ya. Jadi tinggi kerucut itu yang ini, dari titik pusat sampai titik puncak. Terus kerucut itu tidak punya tutup, ya, karena tutupnya itu mengerucut, namanya juga kerucut, jadi tutupnya itu mengerucut di satu titik. Jadi dia nggak punya tutup, nggak punya sisi tutup. Itu ya, beda sama tabung. Selanjutnya, nah gimana untuk mencari luas permukaan kerucut? Seperti biasa, untuk mencari luas permukaan itu, Kerucut alas selimut. adalah jumlah seluruh luas sisinya. Karena ini sisinya ada 2, kerucut itu berarti luas permukaannya adalah luas alas, ini yang lingkaran ini, ditambah luas selimut. Oke, sehingga kita dapat rumusnya karena luas alasnya lingkaran, berarti menjadi VR kuadrat. Ya, kalian semua udah pada tahu lah ya, rumus alas luas. Terus kalau luas selimut itu adalah VRS. Ini sebenarnya ada pembuktian rumusnya, tapi Ibu skip untuk mempersingkat waktu.
Nah, berarti didapat rumus setelah digabungkan atau diturunkan luas permukaan kerucut, rumusnya adalah VR dikali R tambah S. Ya, VR dikali R tambah S. Jadi kamu kerjain dulu dalam kurungnya. Baru nanti dikali VR. V-nya seperti biasa, V itu adalah 22/7 atau 3,14. Pilih salah satu. Pilih salah satu ya. Kalau jari-jarinya kamu dikira bisa, kamu rasa bisa dibagi 7, maka kamu pakainya 22/7. Kalau tidak, maka kamu pakainya 3,14. Terus R itu adalah jari-jari alas. Di sini berarti yang OA ini. OA. S itu adalah panjang selimut. Berarti ini CA. Atau bisa juga CA aksen atau CA ini ya. Pokoknya yang garis miring ini adalah panjang selimut. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak? Udah oke semua sama rumusnya? Berarti rumusnya yang ini ya, yang warna merah ini ya. Coba Ibu tanya, kalau topi ulang tahun ada tutupnya enggak? Enggak. Enggak kan? Coba Ibu mau tanya deh, Ibu panggil deh. Coba. Fauzan Majid. Biar nggak ngantuk nih, pasti lagi pada nahan ngantuk ya. Fauzan. Fauzan. Tuh, kan kalau di Halo, Halo. halo. Ya, Fauzan. Ini Fauzan. Ya. Apa Bu? Ya. Fauzan, Ibu mau tanya, kalau topi ulang tahun yang berbentuk kerucut, itu dia punya punya alas nggak? Enggak harusnya mah. Kenapa kok nggak punya alas? Saya nggak tahu Bu. Baru masuk. Ya ini kan belum Ibu tanya hitung-hitungan, Ibu cuma nanya, ini topi ulang tahun punya tutup apa enggak Bu? Tutup alas. Harusnya enggak. Kenapa? Logikanya kenapa nggak punya tutup? Nggak punya alas? Biar bisa dipakai. Biar bisa dipakai. Kalau punya alas kan jadinya nggak bisa dipakai kan? Iya. Berarti kalau misalkan yang ditanya nanti di soal cerita adalah luas permukaan topi ulang tahun, rumusnya yang mana, Fauzan? Ada lagi. Ya, iya masih kamu. Ya Allah. Apa tadi Bu? Kamu cuci muka dulu deh. Kayak baru. Udah. Saya nggak denger lagi tadi. Gitu. Oke, nih. Ibu jelasin, Ibu ulangi lagi ya. Ini kan Ibu sudah jelasin tadi luas permukaan kerucut nih yang warna merah ini. Kamu lihat kan? Tampilan PowerPoint Ibu udah kelihatan di handphone kamu? Udah. Ini adalah luas permukaan kerucut tapi yang full, yang komplit, ada selimut, ada alas. Tapi kan pada kenyataannya tadi contohnya itu topi ulang tahun dia kan nggak punya alas ya kata kamu. Karena kalau punya alas nggak bisa dipakai. Nah, kalau yang ditanya luas permukaan topi ulang tahun berarti rumusnya yang mana ya, Fauzan? Yang atas. Ya. Salah ya? Yang atas itu mana? Langit, genteng. Apa? LP itu yang LP. Mas LP mana? Mana LP? Itu LP. Skip. LP kerucut. Alas. Salah. Yang bawah. Yang mana?
Yang ini N ya, Bu ya? Apa P? V. Oh, P. Sama R sama S. Tuh. Jadi, luas permukaan kerucut tanpa alas adalah, ya, itu tadi yang kamu sebutin, benar. Cuman bahasanya yang dibagusin lagi dong. 2/7 ini Allah. atau 3,14. Zoom waktunya cuma 40 menit sih. Udah Fauzan skip, Ya, Bu, dengerin nggak ngerti, bukan Bu. temennya. Ada yang bisa bantu Ya. Fauzan jawab? Tadi sebenarnya dia udah bener tuh, cuman bahasanya aja nggak agak berantakan. Ada yang bisa bantu Fauzan? Kalau luas permukaan kerucutnya tidak ada alasnya, kayak topi ulang tahun, berarti rumusnya PRS. PRS. Betul, siapa itu yang menjawab? Farhan. Farhan. Gitu ya, Fauzan ya. Kan tidak ada alasnya, berarti cuma pakai rumus luas limut, yaitu VRS gitu ya. Jadi nanti kalau terutama di soal cerita, kamu baca lagi kerucutnya itu bendanya apa. Kalau topi ulang tahun logikanya yang nggak ada alasnya kan, berarti nanti kamu pakainya yang VRS aja. Kayak gitu. Tapi kalau yang merah ini, VR dikali R tambah S adalah luas permukaan kerucut kalau komplit, ada selimutnya dan ada alasnya. Oke, boleh kamu catat dulu atau screenshot, karena habis ini mau contoh soal. Atau kamu catat aja rumusnya ya. Sudah? Kalau udah Ibu mau lanjut ke contoh soal. Bentar, Bu. Udah, Bu. Sudah, oke. Tapi nanti versi lengkapnya Ibu kasih lagi kok ke kamu seperti biasa, PowerPoint-nya nanti Ibu kasih. Oke, ini Ibu lanjut. Ini contoh soal. Tentukan luas permukaan kerucut di bawah ini. Nah, bentuknya seperti ini ya. 5 cm itu adalah jari-jari alas. Ya. 12 cm ini apanya ya? Tinggi. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Coba Ibu stop share dulu. Ibu pindahin dulu ke Paint. Ini ya. Udah kelihatan soalnya di handphone kalian masing-masing? Udah, Bu. Nah, tadi udah disebutkan. Kalau R-nya itu 15, T-nya itu 12. Rumusnya adalah VR, R tambah S. Kalau udah seperti ini, berarti kamu tinggal masukin angkanya aja ke dalam rumus. Tetapi ada satu masalah. Masalahnya itu adalah S-nya belum diketahui, ya kan? Nah, kita harus mencari S dulu. Nih. Karena yang diketahui itu T. Ini nih, ini belum diketahui. 12,5. Ini sama aja seperti sudut siku-siku, berarti ini adalah segitiga siku-siku. Ibu keluarin lagi. Ibu keluarin ke sini ya. Ini 12, ini 5. Berarti yang kita cari apa? Kalau di segitiga siku-siku ada tinggi, alas, dan apa? Sisi miring. Sisi miring, betul. Terus kalau waktu kelas 8 itu dilambangkannya dengan A, B, C, ya kan? Ada yang masih ingat triple Pythagoras tanpa pakai rumus? 12, 5. Pasangannya apa ya? 5, 12. Ibu kasih poin 5 yang masih ingat. Dulu kan pasti disuruh ngapain kan sama Bu Eda, yang kelas 81 juga
Ada yang bisa ngafalin, Ibu bebasin, boleh ngafalin, boleh pakai rumus, terserah kamu enaknya yang mana. 5, 12. 13. 13, pinter. Bu Sainah ya? Oke, Bu Sainah dapat poin 5 ya. Betul sekali 13. Bu nggak hafal, udah lupa. Oke, Ibu kasih tahu rumusnya. Rumusnya untuk mencari C adalah akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kalau yang dicari A, berarti C kuadrat dikurang B kuadrat. Kalau yang dicari B, berarti C kuadrat dikurang A kuadrat. Karena ini yang ditanya C, berarti kita pakainya gini ya. Masukin angkanya. A-nya itu adalah 12, berarti 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 pangkat 2 adalah 12 pangkat 2. 12 pangkat 2 adalah 12 pangkat 2 adalah 12 pangkat 2 adalah 12 kali 12 sama dengan berapa? 144, Bu. 144. Ditambah 5 pangkat 2, 25. 25. 144 ditambah 25 adalah Bentar. 144 ditambah 25 adalah 169. akar dari 169 adalah akar dari 169 adalah 169 69 ya? 69 ya? Oke. berapa? 3 be? 13. Iya kan, 13 kali 13 kan 169. Berarti benar tadi kata Bu Saina, C-nya adalah 13. Kalau kamu hafal pakai triple Pythagoras, bagus, lebih cepat. Tapi kalau kamu lupa, nah kamu harus ingat rumus ini ya. Rumus Pythagoras ini. Sehingga kita dapat C-nya adalah 13 atau S-nya adalah 13 cm. Udah dapat S-nya, berarti udah bisa kita masukin ke dalam rumus luas permukaan kerucut. Jadi luas permukaannya sama dengan V-nya kita pakai, kok ini R-nya 15 ya? 5 ya harusnya ya, sorry ya. Karena R-nya 5, kita pakai V-nya yang 22/7 atau 3,14? 3,14. Ya, 3,14 lah. 14 dikali 5 dalam kurung 5 ditambah 13. Ini ya. Kerjain dulu yang di dalam kurungnya. Ini kita tulis lagi, berarti 3,14 dikali 5 dikali 5 tambah 18. 18. Nah, ini sekarang kamu hitung. 3,14 dikali 5 dikali 18. Berapa ya? Pakai kalkulator juga nggak apa-apa. Apa, Bu? 3,14 dikali 5 dikali 18. 282,6, Bu. 208. 2,6, Bu. 2,6. Oh iya, Ibu mau ngomong ini juga nih. Ada 2 anak, kayaknya salah satunya Ata, sama satu lagi Ibu lupa. Joinnya ke Google Classroom Matematika 91, Tak. Iya, Bu. Ke 91, Bu. Iya, kok kamu bisa ke 91 ya, Tak? Nggak tahu, Bu. Ya Kelasnya udah. body dong. Iya, keluar nanti masuknya yang ke 93 ya. Nanti kode kelasnya minta ke Firly. Ibu waktu itu kan nge-share-nya ke Firly. Ya, kamu Oh iya, Bu. keluar. Tapi yang tugas yang sekarang nggak apa-apa, Ibu nilainya di situ aja. Di Oh 9. iya, udah ya. Ya.
Sama satu lagi Ibu lupa siapa, ntar Ibu cek deh. Jadi jawabannya adalah 282,6 cm persegi. Sampai sini ada pertanyaan? 2,6 Bu. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, boleh dicatat dulu. Sebelum kita masuk luas permukaan bola. Agak cepat nyatetnya ya, atau lebih bagus kalau kamu screenshot. Bentar. Bentar, Bu. Udah. Bentar, belum. Udah, Bu. Ya, yang lain juga sudah? Udah. Udah, oke. Stop share. Kita lanjut sekarang luas permukaan bola. Sebentar. Ini soal yang tadi. Sekarang luas permukaan bola. Bola merupakan bangun ruang yang dibatasi sisi-sisi yang berupa sisi lengkung. Banyaknya sisi lengkung yang membatasi bola tersebut berjumlah tak terhingga. Luas permukaan bola adalah area kulit bola yang membungkus lingkaran. Jadi yang membungkus bola tersebut ya, itu namanya luas permukaan bola. Nah, kamu fokus aja sama gambar kotak ini. Sudah ada pembuktiannya. Sebenarnya kalau kita lagi belajar di sekolah, akan Ibu kasih tahu pembuktiannya kenapa bisa ini rumusnya. Tapi karena kita terbatas oleh waktu, jadi langsung aja luas permukaan bola rumusnya adalah 4VR kuadrat. Yang ini ya. Rumus luas permukaan bola adalah 4VR kuadrat. Oke, untuk rumusnya ada yang mau ditanyain? Nggak ada, Bu. Aduh. Nah, ini contoh soalnya. Tentukan luas permukaan dari bangun bola di bawah ini. Ini yang diketahui apa? Di kemarin ada yang nanya sama Ibu, belum paham atau masih suka ketukar membedakan jari-jari sama diameter. Kalau di dalam soal ini jari-jari apa diameter? Jari-jari. Jari-jari. Ingat ya, Jari-jari. yang harus kamu ingat adalah jari-jari itu lebih kecil dari diameter. Tapi kalau jari-jarinya sampai ujung sini, berarti ada 2 jari-jari, berarti itu namanya adalah diameter. Kamu ingat aja, sepeda roda sepeda kamu itu ada jari-jarinya yang banyak itu tuh. Itu namanya jari-jari, berarti jari-jari itu kan pendek sebenarnya, cuman banyak. Kalau diameter itu sampai ujung, dari ujung ke ujung, tapi harus melewati titik pusat, itu namanya diameter. Oke, berarti di soal ini yang diketahui adalah jari-jarinya yaitu 14. Ibu pindahin dulu ya ke tempat yang bisa buat nyoret-nyoret. Nyoret. Silakan. Oke, ini yang pertama aja ya. Ini ya. Berarti yang diketahui dari soal ini R-nya adalah 14 cm. Yang ditanya adalah luas permukaannya. Oke, berarti kita bisa langsung jawab. Luas permukaan bola tadi apa rumusnya? 4VR kuadrat. 4VR kuadrat. R-nya 14. Berarti kita pakai V-nya yang berapa ya? 22/7. 2/7. Berarti kita masukin angkanya. Sehingga luas permukaan bola tersebut adalah 4 dikali 22/7 dikali 14 pangkat 2 atau 14 dikali 14. Ini bisa kita coret 14 sama 7-nya. Jadi tinggal berapa?
2. 2. Oke, jadi luas permukaannya adalah 4 dikali 22 dikali 2 dikali 14 sama dengan Aduh. Apa, Bu? itu udah Ibu tulisin Hanif. 4 dikali 22 dikali 2 dikali 14. Oh iya. Bentar, Bu. 4 dikali 2. 2464. Oke, sama 1400. 2464 sentimeter persegi. Kalau luas permukaan sentimeternya persegi ya. Iya, Bu. Sentimeter persegi. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, dicatat dulu atau di screenshot dulu. Siap. Kalau udah bilang ya. Oh. Alah. Ini. Udah, Bu. Sorry. Udah, Bu. Udah. Ya, anak-anak. Untuk luas permukaan bola ada yang mau kalian tanyakan? Sudah jelas semua ya? Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, ini Ibu stop share. Sekarang Ibu mau absen dulu. Nyalain semua video. Aduh, gila. Ayo Intan, Sakinah, Kalam, Ata, Andin, Hadin, mukanya mana? Tausan. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Karena ada 2 slide hari ini. 1, 2, 3. Wah, alhamdulillah nih yang ikut ada 29. Kayaknya ini terbanyak. Sama juga 1. Ini terbanyak nih, alhamdulillah. Tiap hari begini ya. Tiap matematika begini ya. Oke anak-anak, sekarang Ibu end dulu Zoom-nya. Kamu join lagi karena kamu harus ngerjain seperti biasa soal latihan. Yang harus kamu kirim jawabannya ke WhatsApp Ibu. Oke, Ibu N langsung balik lagi ya. Ini ada 29 anak, berarti harus balik lagi 29 anak. Oke. Waduh. See you soon. Iya, Bu ya.